Hai semua, kembali ke Black Stories. 5 orang pemuda mengisi liburan dengan melakukan arung jeram. Namun di tengah kesenangan mereka, sebuah kejadian buruk terjadi hingga liburan mereka menjadi ancaman bagi keselamatan nyawa mereka. Upaya bertahan hidup menjadi pilihan untuk melawan seseorang di antara mereka. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung kita bahas di alur cerita River Wild 2023 selengkapnya. Cerita berawal dari seorang wanita yang bernama Joy, yang sedang melakukan perjalanan menuju ke sebuah sungai. Sesampainya di pinggir sungai, Joy pun bertemu dengan kakaknya Gray. Gray memperkenalkan 2 orang remaja bernama Carissa dan Van. Mereka berencana akan melakukan liburan bersama. Gray bilang kalau Trevor juga akan ikut. Setelah itu, Joy pun pergi ke mobil untuk mengambil perlengkapannya. Di sana ia bertemu dengan Trevor dan mereka pun mengobrol. Setelah itu, semuanya pun bersiap-siap untuk melakukan rafting. Kemudian, Gray, Joy, Carissa, Van, dan Trevor pun menaiki perahu karet dan mulai melakukan rafting di sungai itu. Saat melewati arus yang terjal, Joy terjatuh ke dalam air. Setelah itu, mereka pun menepi dan beristirahat sambil bersenang-senang. Hari mulai sore. Mereka pun segera membuat kemah dan mempersiapkan kayu untuk api unggun. Joy pun masuk ke dalam tendanya dan beristirahat. Sementara Carissa masuk ke dalam hutan untuk buang air kecil. Malam pun tiba. Mereka berkumpul dan mengobrol sambil minum alkohol. Trevor sepertinya tertarik pada Van. Setelah mengobrol, Joy pun memutuskan untuk masuk ke tendanya dan beristirahat. Sementara yang lainnya masih melanjutkan mengobrol. Van kemudian pergi ke dalam hutan untuk buang air kecil. Kemudian Trevor pun masuk ke hutan dan bilang kalau ia ingin buang air kecil juga. Dan di sana hanya tinggal Gray dan Carissa. Di dalam tenda, Joy sedang mengirim pesan pada James. Sementara di dekat api unggun, Gray dan Carissa pun mengobrol dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Saat Joy ingin beristirahat, tiba-tiba ia mendengar suara Trevor yang berteriak meminta bantuan. Sesampainya di sana, mereka melihat Van terluka di bagian kepalanya. Don't touch me. Don't. Okay. All right. Wait. Trevor bilang Van tersandung dan kepalanya membentur sebuah batu. Gray meminta Trevor menemaninya untuk mengambil kotak P3K. Mereka pun pergi meninggalkan ketiga wanita itu. Joy pun berusaha memastikan apakah benturan tersebut berpengaruh kepada syaraf Van. Van bilang kalau Trevor mencoba menangkapnya. Gray dan Trevor pun datang. Trevor memberikan kotak P3K pada Joy. Trevor bilang kalau Van jatuh tidak terlalu keras, tapi ia terbentur batu yang besar. Trevor bilang pada Gray, telepon satelitnya mati, bahkan setelah ia mengganti baterainya. Joy bertanya kepada Gray, seberapa jauh mereka bisa sampai ke jalan utama. Namun Gray bilang tidak ada jalan di sini. Yang paling dekat hanya kantor Ranger 6, dan mereka bisa mencapainya dengan mendakinya selama setengah hari. Dan mereka harus melewati sungai. Akan butuh waktu 2 jam melewati sungai dengan arus yang deras. Joy bilang ke Gray, mereka tidak punya waktu sampai 2 jam. Karena Van mengalami patah tulang tengkorak, dan itu akan menimbulkan pembengkakan. Karena tidak punya pilihan lain, mereka pun bersiap melakukan rafting malam itu juga. Gray mencoba menghidupkan telepon satelitnya. Trevor bilang itu tidak berfungsi. Carissa pun berbicara dengan Van. Carissa berjanji akan segera membawa Van pulang ke rumahnya. Namun saat mereka berbicara, Van merasakan ada bau terbakar. Sementara tidak ada suatu apapun yang terbakar. Okay, Trevor. Joy pun mendekat. Ia meminta Carissa memegang kepalanya dan mereka pun memiringkan tubuh Van. Van pun sudah lebih baik. Joy bertanya kepada Gray berapa lama lagi mereka akan sampai. Gray bilang mungkin kurang dari 1 jam. Namun mereka akan berhadapan dengan aliran air yang terjal. Mereka pun sekarang berjarak setengah mil dari tikungan Lone Pine. Lalu Gray memberikan mereka masing-masing lampu untuk berjaga-jaga kalau mereka terjatuh ke dalam sungai sehingga mereka akan mudah untuk ditemukan. Mereka pun sampai di arus yang deras. Mereka terus berusaha mengendalikan perahu karet. Arus sungai semakin deras. Trevor bilang dia tidak bisa melihat karena terlalu gelap. Arus semakin berbahaya. Gray meminta Trevor untuk mendayung ke arah kiri, namun Trevor malah terdiam.
Joey berhasil meraih batu dan selamat. Dia melihat Carissa terbawa arus. Gray berhasil menangkap dan menyelamatkan Van. Joey berhasil sampai ke tepi sungai. Gray pun berhasil sampai ke tepi sungai sambil membawa Van. Joey segera memeriksa Van, sementara Gray pergi mencari Carissa dan Trevor. Joey melihat Van tidak bernafas. Ia berusaha untuk melakukan pertolongan pertama. Di sisi lain, Trevor berhasil selamat dan mendapatkan perahu karet. Carissa masih berusaha berpegangan dengan sebatang kayu dan mencoba bertahan dari derasnya air sungai. Gray dan Trevor mencoba menolongnya dan berhasil menariknya ke tepi sungai. Sementara Joey berhasil menyelamatkan nyawa Van. Gray dan yang lainnya pun berkumpul dengan Joey dan Van. Joey kemudian menarik Gray dan mengatakan Trevor berusaha membalikan perahu. Joey juga bilang pada Gray kalau Van bilang Trevor lah yang sudah menyerangnya. Trevor pun datang dan mereka menghentikan pembicaraan. Hari mulai pagi. Mereka masih terus mengarungi sungai. Dan akhirnya, mereka pun sampai di sekitar lokasi Ranger 6. Gray bilang, Ranger ada di puncak bukit. Dan mereka bisa melakukan evakuasi dalam waktu 15 menit. Kemudian Gray dan Trevor pun pergi untuk mencari bantuan. Saat dalam perjalanan, Trevor menghentikan Gray. Ia bertanya apa yang dikatakan oleh Joey tadi. Karena ia merasa kalau mereka menuduhnya telah menyerang Van. Dan dia tidak mau masuk penjara lagi. Trevor juga bilang kalau dia telah menghabiskan 3 tahun untuk Gray. Dan Trevor meminta agar Gray mendukungnya. Gray pun memeluknya dan mengatakan akan selalu mendukungnya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan mereka pun sampai di kantor Ranger 6. Kebetulan Ranger yang bernama Walt pun baru tiba di tempat itu. Mereka pun masuk ke kantor tersebut. Gray menceritakan apa yang telah terjadi. Saat Walt ingin menghubungi timnya, Trevor menghentikannya. Trevor menyarankan agar Van dibawa dengan mobil Walt dan mengantarkannya menuju rumah sakit. Walt dan Trevor pun kemudian berebut telepon itu, dan Trevor mendorong Walt. Walt kemudian mengacungkan senjata api ke arahnya. Trevor mencoba merebut senjata api itu. Gray mencoba menolong Walt, sementara Trevor terduduk dan merasa ketakutan. Trevor melihat senjata api di lantai dan ingin membunuh dirinya. Trevor pun bangun dan menodongkan senjata api pada Gray. Trevor meminta agar Gray melepaskan Walt karena dia sudah meninggal. Saat Gray bangun dan ingin menggunakan telepon dan meminta bantuan, Trevor malah merusak telepon itu. Trevor bilang ia punya rencana. Mereka memasukkan mayat Walt ke dalam mobil dan mendorong ke lembah. Gray dan Trevor kembali ke tepi sungai dan menjumpai Joey dan yang lainnya. Trevor bilang rangernya telah tewas dan mereka akan segera mengarungi sungai lagi untuk menuju ke Kanada. Joey meminta pada Gray agar menghentikan Trevor, namun Gray hanya diam saja. Trevor bilang mereka hanya perlu pergi ke Kanada dan setelah itu mereka akan bebas. Joey bilang Van tidak akan bertahan lebih lama lagi, namun Trevor tetap ingin pergi ke Kanada. Dan mereka pun kembali mengarungi sungai lagi. Dalam perjalanan, Van pun meninggal dunia. Saat melewati sebuah jembatan, Joey dan Gray melihat ada seorang pria yang sedang berjalan menyeberangi jembatan itu. Joey mengambil pemantik dari sakunya dan mencoba memantulkan cahaya matahari ke arah pria tersebut. Pria itu pun kemudian melihat ke arah Joey dan yang lainnya. Dia melihat Van yang tergeletak. Ia bertanya apakah mereka butuh bantuan. Namun Trevor mengatakan kalau mereka baik-baik saja. Lalu pria itu pun meninggalkan mereka. Trevor pun mulai panik karena pria itu telah melihat mereka dan melihat Van dalam kondisi tak sadar. Ia takut pria itu akan mencari bantuan dan menangkapnya. Trevor meminta agar mereka terus mengarungi sungai hingga malam. Namun Gray menolaknya karena mereka tidak akan selamat. Mereka harus melewati ngarai Lone Pine yang berbahaya pada malam hari. Trevor mengancam akan menembak Gray. Namun Gray tidak peduli, karena jika mereka tetap memaksa melewati ngarai itu pada malam hari, itu sama saja akan membunuh mereka juga. Gray bilang kalau ingin selamat sampai ke Kanada, maka mereka harus bekerja sama. Trevor pun setuju. Hari mulai sore, dan mereka pun menepi sejenak untuk beristirahat, sekalian untuk mengubur jenazah Van. Setelah mengubur Van di tengah hutan, mereka pun berjalan menyusuri hutan.
Trevor bilang kalau dulu Dayton menghamili Joey. Trevor mencoba melakukan sesuatu yang buruk pada Dayton. Setelah itu, polisi datang dan menangkap Trevor. Namun Gray bilang kalau dia tidak meminta Trevor untuk melakukan apapun. Trevor bilang ia menganggap mereka keluarganya sendiri. Malam pun tiba. Trevor mengikat mereka di batang pohon agar mereka tidak melarikan diri. Setelah itu, Trevor pun tidur. Joey bilang pada Gray, pada musim panas dulu, ketika Gray menyewa pondok, Gray membiarkan Dayton menidurinya pada umur 15 tahun. Namun Gray bilang, saat itu dia mengira kalau Joey menyukai Dayton. Tiba-tiba dari dalam hutan, datang seorang pria yang mereka jumpai sebelumnya di jembatan. Pria itu ingin mengambil senjata Trevor, namun karena Trevor berbalik badan, ia pun tidak bisa meraihnya. Kemudian, ia pun ingin melepaskan tali yang mengikat tangan Joey. Pria itu bilang, ia sudah curiga dan mengikuti mereka. Trevor kesal karena mengira ini ulah Joey. Ia pun ingin menembak Joey, namun Gray menghentikannya dengan bilang kalau Trevor butuh Sandra yang hidup untuk meloloskan diri. Trevor pun tidak jadi menembak Joey. Pagi pun tiba. Joey dan Kerissa pun sedang mengubur pria tersebut. Saat sedang mengubur pria itu, Kerissa melihat ada pisau di sakunya. Ia pun mengambil pisau tersebut tanpa sepengetahuan Trevor. Mereka pun kembali mengarungi sungai. Gray bilang kalau mereka harus melepaskan Joey dan Kerissa. Karena untuk melewati jalur The Beast yang curam, perahu mereka harus memiliki muatan yang lebih sedikit agar tidak terbalik. Namun Trevor tidak mau melepaskan siapapun karena ia butuh Sandra. Sementara itu, Kerissa mengeluarkan pisau yang ia ambil tadi dan melubangi perahu karetnya. Beberapa saat setelah itu, Trevor mendengar suara angin yang keluar dari perahu karet tersebut. Mereka pun menepi. Trevor meminta Gray untuk menambal perahu tersebut. Gray mengambil sesuatu dari tasnya. Trevor dan Gray pun bertarung. Sementara Kerissa berhasil memotong tali pengikat tangan Joey. Joey pun berhasil membuka tali yang mengikat tangan Kerissa. Mereka pun segera berlari dan masuk ke dalam hutan. Saat sedang berlari, mereka mendengar suara tembakan. Trevor kemudian melihat mereka berdua dan segera mengejarnya. Joey dan Kerissa pun berpencar. Joey ingin menyelamatkan Gray. Ia pun berlari memutar menaiki bukit. Trevor mengejarnya, namun Joey terjebak di jurang. Trevor menembak dan ia pun kehabisan peluru. Joey berenang ke tepi dan berhasil menemukan Gray. Gray tertembak di bagian perut. Joey pun berusaha mengangkat Gray dan menaikkannya di perahu. Sementara Trevor berlari ke arah mereka sambil mengisi ulang peluru senjata apinya. Joey dan Gray pun kembali mengarungi sungai. Trevor mencoba mengejar mereka. Ia mendengar suara seseorang. Dan saat ia melihat ke arah sungai, ada dua pria yang menaiki perahu kayak. Di sisi lain, Joey berusaha menghentikan pendarahan dari perut Gray. Tiba-tiba ia mendengar suara tembakan. Kemudian Joey memakaikan Gray helm dan setelah itu ia juga memakainya. Sebelum sampai di air terjun, mereka akan melewati arus sungai yang deras. Joey meminta Gray untuk mengarahkannya mengendalikan perahu ini. Mereka pun sampai di arus sungai yang deras dan curam. Trevor pun mengikuti mereka dengan menggunakan perahu kayak. Joey berusaha mengendalikan perahu dengan mengikuti arahan Gray. Gray berusaha bertahan dengan memegang tali perahu, dan Joey pun berhasil menaikkannya kembali ke perahu. Mereka terbawa arus menuju ke air terjun. Gray hampir masuk ke dalam air terjun, namun ia berusaha bertahan dengan memegang batu. Sementara Joey berhasil berenang ke tepi sungai. Joey pun berusaha menolong Gray. Saat sedang menggotong Gray, Joey melihat perahu kayak yang digunakan Trevor mengapung, dan Trevor tidak ada di perahu itu lagi. Joey pun berusaha menggotong Gray, namun Gray sudah tidak sanggup lagi dan terjatuh.
Joey berusaha menyemangati Gray. Trevor pun mendekati Joey dan ingin menusuknya. Joey berusaha menahannya. Trevor bilang kali ini Joey mulai melawan. Gray yang melihatnya tidak mampu berbuat apa-apa karena ia tidak berdaya. Joey yang terluka pun mendengar suara helikopter. Ternyata di dalam helikopter tersebut ada Carissa. Ia datang kembali dengan membawa bantuan. Namun Joey tidak bisa berbuat apa-apa karena ia kesulitan bernafas. Joey pun mengambil pena dari saku celananya, kemudian mengambil pisau. Ia membuka pakaiannya dan melakukan sayatan kecil di sekitar dadanya, dan memasukkan selang tinta pena ke dalam sayatan di dadanya. Setelah itu, ia pun bisa bernafas lagi. Joey keluar dan melambaikan tangannya. Carissa pun melihatnya. Joey pun dibawa menggunakan helikopter dan langsung mendapatkan penanganan medis. Pilot helikopter memberitahukan kalau Joey akan dibawa ke Indian Springs. Apakah ada seseorang yang ingin dia hubungi? Atau adakah seseorang yang akan menemuinya di sana? Joey pun mengangguk. Dan cerita berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita River Wild 2023 selengkapnya. Sebuah film bertahan hidup dari teman psikopat yang mengancam nyawa para temannya sendiri. Nah, berikutnya kita akan kembali aktif di channel Scary Stories yang telah kembali. Saya juga mengucapkan terima kasih atas report dan support yang telah kalian lakukan, sehingga channel Scary Stories bisa kembali lagi. Dari itu, akan banyak film-film horor baru yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe kembali channel Scary Stories ya. Linknya sudah disertakan di deskripsi. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.